Selamat malam jemaat GKKI yang diberkati oleh Tuhan. Penyertaan dan perlindungan daripada Tuhan akan terus mengikuti kita. Karena kita berharap, karena kita percaya kepada Tuhan Yesus. Karena itu Dia menggenapi janjinya bahwa aku akan menyertai engkau senantiasa. Nah, diyakinkan terus akan penyertaan Tuhan di dalam hidup kita. Malam hari ini kembali kita mengadakan renungan doa Kamis. Karena itu sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus, kami mengucap syukur Tuhan. Malam hari ini kami kembali bersama dengan umat-Mu, bersama dengan jemaat-Mu, untuk merenungkan firman-Mu. Karena kami membutuhkan penyertaan Tuhan, karena kami membutuhkan lawatan-Mu, karena kami membutuhkan kekuatan daripada Tuhan. Dan firman-Mu adalah jawaban bagi kami. Firman-Mu adalah terang bagi kaki kami. Firman-Mu adalah terang bagi jalan kami, Tuhan. Karena itu kami berdoa, lawat kami semua. Roh Kudus, Guru Agung kami. Engkau yang terjemahkan firman-Mu. Engkau yang membuat kami mengerti, sehingga firman-Mu itu berkata-kata di dalam hati kami, berkata-kata di dalam hidup kami. Sehingga firman-Mu menjadi pedoman, menjadi pelita, menjadi kekuatan dalam hidup kami. Layakkan juga hamba-Mu Tuhan untuk menjadi alat saji-Mu pada malam hari ini. Sehingga kami semua sama-sama diberkati. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita baca firman Tuhan malam hari ini yang menjadi renungan kita terambil dari Markus 8 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-21. Tentang ragi orang Farisi dan ragi Herodes. Kemudian ternyata murid-murid Yesus lupa membawa roti. Hanya sebuah saja yang ada pada mereka dalam perahu. Lalu Yesus memperingatkan mereka, katanya, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan ragi Herodes. Maka mereka berpikir-pikir dan seorang berkata kepada yang lain, itu dikatakannya karena kita tidak mempunyai roti. Dan ketika Yesus mengetahui apa yang mereka perbincangkan, ia berkata, mengapa kamu memperbincangkan soal tidak ada roti? Belum jugakah kamu paham dan mengerti? Telah degilkah hatimu? Kamu mempunyai mata, tidakkah kamu melihat? Kamu mempunyai telinga, tidakkah kamu mendengar? Tidakkah kamu ingat lagi pada waktu aku memecah-mecah 5 roti untuk 5.000 orang, berapa bakul penuh potongan-potongan roti kamu kumpulkan? Jawab mereka, 12 bakul. Dan pada waktu 7 roti untuk 4.000 orang itu, berapa bakul penuh potongan-potongan roti kamu kumpulkan? Jawab mereka, 7 bakul. Lalu katanya kepada mereka, masihkah kamu belum mengerti?
Bapak Ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus, kita lihat bahwa murid-murid Tuhan Yesus mengiring Tuhan Yesus, melihat semua perbuatan-perbuatan daripada Tuhan Yesus. Apa yang Tuhan Yesus lakukan, apa yang Tuhan Yesus perbuat, bagaimana Tuhan Yesus menyembuhkan, bagaimana Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang dengan 5 ketul roti, 2 ekor ikan. Mereka melihat semua, bahkan mereka yang membagikan roti itu kepada orang banyak pada waktu itu. Jumlah yang hadir dikatakan 5.000 orang. Demikian juga 7 ketul roti. 4.000 orang mereka layani di dalam roti yang dipecah-pecah itu. Tetapi dalam perjalanan mereka sesudah Yesus memberi makan 4.000 orang, Yesus memperingatkan murid-murid. Dia berkata, hati-hatilah terhadap ragi orang Farisi dan ragi Herodes. Murid-murid langsung menangkap apa yang Yesus perkatakan. Mereka sesuaikan dengan keberadaan mereka. Itu dia katakan karena kita tidak membawa roti. Karena kita hanya membawa 1 roti. Karena itu dia katakan, hati-hati terhadap ragi orang Farisi, ragi Herodes. Mereka perkatakan, mereka perbincangkan bahwa apa yang Tuhan katakan, apa yang Yesus katakan, mereka tarik ke dalam diri mereka sendiri dan mereka sesuaikan dengan keberadaan mereka. Ini juga yang sering terjadi di dalam kehidupan kita seorang percaya. Kita mengikut Yesus, kita percaya kepada Yesus. Tetapi dalam kondisi-kondisi tertentu, kita minta supaya Yesus menyesuaikan dengan keberadaan kita. Kita minta supaya Yesus mengerti dengan keberadaan kita. Kita sesuaikan firman Tuhan itu. Kita cocok-cocokkan firman Tuhan itu dengan keberadaan kita. Sehingga Tuhan yang harus mengerti kita. Bukan kita yang harus mengerti dan mengikut Tuhan. Ini yang sering terjadi di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Sehingga kita tidak menangkap apa maksud daripada Tuhan. Kita tidak menangkap apa maksud daripada Tuhan. Karena kita menyesuaikan firman Tuhan itu dengan apa yang kita mau. Kita sesuaikan firman Tuhan itu dengan kebutuhan kita, dengan keberadaan kita. Sehingga yang mengatur firman Tuhan itu adalah kita sendiri. Tapi Yesus katakan kepada mereka, sudah degilkah hatimu? Sudah degilkah hatimu tentang perkara-perkara yang telah kuperbuat? Telah degilkah hatimu melihat semua apa yang pernah engkau saksikan? Kata degil di sini adalah mengeraskan hati. Mengeraskan hati. Maksudnya mengeraskan hati untuk menyocok-nyocokkan segala sesuatu dengan diri kita sendiri. Sehingga firman Tuhan itu tidak berpengaruh bagi kita. Kita mengeraskan hati. Itu yang dikatakan oleh Tuhan Yesus di sini. Dia katakan di sini, telah degilkah hatimu? Kalau kita mengikut Tuhan, dan semua kita cocok-cocokkan dengan
keberadaan kita, maka sesungguhnya kita tidak mau dipengaruhi oleh Tuhan. Hati kita tertutup, pikiran kita tertutup, degil dikatakan, mengeraskan hati, tidak percaya akan kebenaran daripada Allah itu. Mereka berkata di sini, Yesus berkata di sini, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan ragi Herodes. Maksud daripada Tuhan sesungguhnya adalah ajaran, pengaruh daripada orang Farisi, pengaruh daripada Herodes. Ajaran-ajaran itu jangan mempengaruhi kamu, karena kita akan memasuki daerah mereka. Karena itu berjaga-jaga, tetap teguh, tetap kuat di dalam iman, di dalam firman yang aku sampaikan, di dalam pengajaran. Itu sih sebenarnya yang dimaksud oleh Tuhan Yesus. Karena itu mereka tidak mau bertanya lagi kepada gurunya, kepada Tuhan, apa maksudnya kalau memang tidak mengerti. Tapi mereka langsung mencocok-cocokkan dengan keberadaan daripada mereka. Bahkan kita lihat di sini, ya, seakan-akan Tuhan Yesus mencari kesalahan. Itu dia katakan karena kita tidak membawa roti, karena kita hanya membawa satu roti saja. Karena itu dia katakan hati-hati. Tapi mereka tidak mencari apa sih sebenarnya maksud daripada Tuhan. Tapi mencocok-cocokkan kondisi keberadaan daripada mereka. Karena itu Tuhan Yesus kepada mereka, mengapa kamu memperbincangkan tidak ada roti? Belum jugakah kamu faham dan mengerti? Telah degilkah hatimu? Di dalam ayat 18-nya dikatakan, kamu mempunyai mata, tetapi kamu tidak melihat. Dan kamu mempunyai telinga, tidakkah kamu mendengar? Tidakkah kamu ingat lagi? Tuhan Yesus katakan kepada mereka, perkara-perkara yang sudah terjadi yang kau saksikan, perbuatan-perbuatan yang sudah engkau saksikan sendiri, apakah itu tidak mempengaruhi jalan pikiranmu? Apakah itu tidak mempengaruhi hatimu? Apakah itu tidak mempengaruhi pengenalanmu akan aku sebagai gurumu, sebagai Tuhanmu? Karena kalau kita degil hati, semua yang harus sesuai dengan keinginan kita, maka perkara-perkara Tuhan, perkara-perkara ajaib akan lupa, akan hilang daripada kehidupan kita. Karena itu Tuhan katakan, kamu mempunyai mata, kamu telah menyaksikan, kamu telah mendengar semua perkara-perkara itu. Karena itu Tuhan Yesus kembali berkata, sewaktu aku memberi makan 5.000 orang dengan 5 ketul roti 2 ekor ikan, berapa waktu itu kamu kumpulkan sisanya? Mereka menjawab 12 bakul. Waktu mereka diberi makan 4.000 orang, berapa sisanya? 7 bakul. Tapi yang mereka perbincangkan tentang tidak ada roti. Padahal mereka sudah menyaksikan itu semua. Bahkan mereka yang membagikan roti-roti itu. Ada yang mengatakan bahwa roti-roti yang mereka bagikan itu di tangan mereka berlipat ganda ketika mereka berikan.
tambah lagi, mereka berikan, tambah lagi. Itu disaksikan oleh mereka. Di tangan mereka sendiri terjadi pelipat gandaan daripada roti itu. Tapi itu tidak mempengaruhi mereka, tidak menjadi ingatan di dalam diri mereka. Karena mereka, murid-murid itu mencocok-cocokkan dengan kondisi keberadaan daripada mereka. Itu juga yang terjadi dalam kehidupan kita. Segala sesuatu kita cocok-cocokkan. Kita cocok-cocokkan dengan firman Tuhan yang sesuai dengan keinginan kita. Kalau kita ada di dalam kondisi yang seperti itu, maka kita, Tuhan katakan, degil, mengeraskan hati. Maka apapun yang kita lihat, apapun yang kita dengar, apapun kesaksian-kesaksian yang disampaikan oleh orang-orang percaya, perkara-perkara mujizat yang terjadi, itu tidak mempengaruhi kita. Karena semua harus sesuai dengan keinginan kita. Karena semua harus sesuai dengan keberadaan kita. Maka Tuhan katakan, kalau kita ada di dalam kondisi yang seperti itu, maka apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita saksikan, itu tidak mempengaruhi kehidupan kita. Tidak mempengaruhi iman kita, tidak mempengaruhi keyakinan kita, tidak mempengaruhi kesungguhan kita untuk datang kepada Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus, ada seorang perwira di Kapernaum. Perwira itu memiliki seorang pegawai lah, seorang pekerja lah. Pekerjanya itu sakit. Tapi dia tahu bahwa Yesus ada di Kapernaum. Dia mendengar berita-berita, dia mendengar perbuatan-perbuatan daripada Yesus. Perwira itu datang kepada Yesus. Dia katakan, saya punya hamba lagi sakit. Tolong sembuhkan. Dan Yesus katakan, aku akan datang menyembuhkannya. Perwira itu berkata, Tuhan, tidak usah Tuhan susah-susah datang ke rumah saya. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu pun sembuh. Dan aku pun tidak layak menerima Tuhan di rumah saya. Karena saya ini adalah orang Roma, bukan orang Yahudi. Dikunjungi oleh Tuhan tidak layak, tidak pantas. Karena itu cukup sepatah kata saja katakan. Maka hambaku itu akan sembuh. Karena aku pun seorang perwira. Di bawahku ada prajurit. Kalau aku katakan pergi, dia akan pergi. Kalau aku katakan dia kemari, dia akan kemari. Dan di atasku juga ada atasanku lagi. Kalau dia berkata apa yang dia perintahkan, aku harus turuti. Aku percaya karena Engkau Tuhan. Apa yang katakan itu pasti terjadi. Karena itu, kalau Engkau berkata sepatah kata saja tentang hambaku itu akan sembuh. Padahal perwira ini bukan seorang Yahudi. Dialah perwira Romawi. Tapi dia percaya mendengar apa yang dia dengar, apa yang dikatakan oleh orang, apa yang disaksikan, apa yang pada waktu itu begitu banyaknya berita-berita tentang perbuatan daripada Yesus. Karena itu dia datang. Hambaku sakit. Tolong sembuhkan dia. Dan dia katakan sepatah kata saja kau katakan. Dia akan sembuh. Aku tidak layak untuk menerima Tuhan di rumahku. Karena aku bukan orang Yahudi. Karena aku seorang prajurit.
tidak layak Tuhan. Tapi sepatah kata saja, dia tahu tentang otoritas daripada Allah. Dia tahu tentang kuasa daripada Allah. Dia tahu bahwa Yesus itu adalah Mesias, anak Allah. Walaupun dia bukan beragama Yahudi pada waktu itu. Karena itu apa yang dikatakan oleh Yesus? Aku tidak pernah mendapati iman seperti prajurit ini, seperti orang Romawi ini, seperti perwira ini. Aku tidak mendapati iman seperti itu di antara orang Israel. Karena itu dia katakan kepada perwira itu, pulanglah, jadilah seperti iman. Ini yang perlu kita bangun. Kita tahu bahwa Yesus itu memiliki otoritas, memiliki kuasa yang tidak terbatas. Memiliki kuasa yang tidak terbatas. Yang membatasi kuasa daripada Allah. Di dalam diri kita ini bekerja. Seperti saya bilang tadi, kita mau Tuhan yang mengikut kita. Kita mau Tuhan yang mengerti kita. Sehingga segala sesuatunya kita cocok-cocokkan di dalam seluruh kondisi kehidupan kita. Di mana kita mencocok-cocokkan firman Tuhan itu sesuai dengan kemauan kita, sesuai dengan kondisi kita. Maka sesungguhnya kita yang membenarkan diri. Kita yang membenar-benarkan diri kita. Dan siapa yang tidak seturut dengan apa yang kita mau, maka sesungguhnya orang itu adalah orang yang tidak cocok, yang tidak mengerti dengan kita. Itulah yang dimaksud oleh Tuhan Yesus. Orang yang mengeraskan hati. Itulah yang dimaksud oleh Tuhan Yesus. Dengan orang yang mengeraskan hati. Kalau kita mengeraskan hati, maka perkara-perkara ajaib daripada Tuhan, perkara-perkara ilahi, tidak menarik bagi kita. Dan apapun yang disaksikan, apapun yang dituliskan di dalam firman Tuhan, apapun yang disampaikan, tidak menarik bagi kita karena tidak sesuai dengan apa yang kita mau. Oleh karena itu, pada malam hari ini, mari di dalam kita percaya. Kita percaya. Abraham mengatakan di dalam Roma 4 ayat 18. Abraham katakan, sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun aku tetap berharap. Karena Tuhan yang sudah berjanji kepada aku bahwa dia akan memberikan keturunan. Padahal pada waktu itu umur Abraham sudah hampir 100 tahun. Sarah sudah 90 tahun. Tubuh ini sudah mengatakan tidak mungkin lagi dengan usia yang sedemikian rupa. Dan Sarah sejak menikah dengan Abraham dikatakan dia adalah mandul. Tetapi karena Tuhan yang berkata, Abraham katakan sekalipun tidak ada dasar untuk berharap. Namun aku tetap berharap. Namun aku tetap percaya. Namun aku tetap yakin bahwa Tuhan yang sudah berfirman itu akan menggenapi janjinya. Jadi mari kita ambil keputusan di dalam segala perkara di dalam hidup kita. Untuk yakin akan pertolongan, yakin akan kemurahan, yakin akan jalan keluar yang Tuhan berikan bagi kita.
Bapak Ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus, jalan pikiran kita ini lebih condong. Jalan pikiran kita ini lebih condong untuk mengasihi diri sendiri. Jalan pikiran kita ini lebih condong dan lebih kuat tarikannya kepada keinginan-keinginan daging. Kalau kita ada di dalam kondisi yang seperti itu, maka firman Tuhan tidak pernah kita renungkan. Firman Tuhan tidak pernah kita cerna. Apa yang kita baca, apa yang kita renungkan, apa yang kita tidak renungkan. Karena tidak sesuai dengan keinginan-keinginan kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus, malam hari ini, mari lebih banyak lagi kita membaca dan merenungkan firman Tuhan itu. Sehingga firman Tuhan yang disampaikan kepada kita, firman Tuhan yang kita baca, kita boleh mengerti maksudnya. Kita boleh tangkap manfaatnya bagi hidup kita di dalam kita mengikut Tuhan. Kalau kita tidak punya waktu untuk merenungkan, untuk mencerna firman Tuhan itu, maka akan terjadi seperti murid-murid ini tadi. Karena Tuhan Yesus juga memberikan perumpamaan, ada 4 tipe daripada orang yang menerima firman Tuhan. Firman Tuhan itu jatuh di pinggir jalan, di tanah yang keras, maka langsung diambil oleh burung. Jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tanahnya tipis. Begitu panas dikatakan di sana, ada pencobaan, langsung layu, tidak bertumbuh. Ada yang jatuh di semak duri, dihimpit oleh duri itu, sehingga tidak berbuah. Tetapi ada yang tak tumbuh di tanah yang subur, sehingga firman itu bertumbuh dan menghasilkan buah 100 kali lipat. Jadi mari kita persiapkan hati kita, kita persiapkan jiwa kita, kita persiapkan hidup kita, supaya firman Tuhan itu bertumbuh. Maksud daripada bertumbuh adalah mempengaruhi gaya hidup kita, mempengaruhi jalan pikiran kita, mempengaruhi kehidupan kita. Sehingga firman Tuhan itu menjadi kenyataan, firman Tuhan itu menjadi penopang, penolong, menjadi jalan keluar dari dalam seluruh kehidupan kita. Mari jangan sesuaikan firman Tuhan itu dengan keinginan kita, tapi marilah kita menyesuaikan diri dengan firman Tuhan itu. Maka perkara-perkara ajaib akan Tuhan perbuat di dalam diri kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus, firman-Mu sudah kami sampaikan Tuhan. Di dalam renungan kami bersama dengan jemaat-Mu, bersama dengan orang yang menyaksikan siaran langsung ini Tuhan. Kami berdoa, lawat kami semua dalam kebenaran firman-Mu. Lawat dan lawat Bapa. Kami rindu Tuhan, firman-Mu itu kami renungkan, kami rindu firman-Mu itu Tuhan menjadi gaya hidup kami. Sehingga kami berbuah berlipat-lipat kali ganda. Dan kami memiliki kekuatan, kemampuan di dalam hikmat daripada Tuhan. Untuk menjalani kehidupan kami, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Terima kasih Tuhan, berkati semua jemaat-Mu. Rumah-rumah tangga Engkau berkati. Yang sakit Engkau sembuhkan. Apapun kebutuhan kami, Engkau yang cukupkan di dalam nama Yesus. Anak-anak kami Engkau berkati. Bawa anak-anak kami hidup dalam takut akan Tuhan.
Beri bagi kami hikmat untuk mendidik, membesarkan anak-anak kami. Sehingga mereka menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, menjadi anak-anak yang menyukakan hati Tuhan dan berhasil dalam hidupnya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati juga bangsa kami ini Tuhan. Terlebih-lebih dalam pemberantasan COVID-19 ini. Engkau campur tangan Tuhan. Sehingga semuanya boleh berjalan dengan baik. Engkau campur tangan bagi semua tenaga medis Tuhan. Engkau jaga, Engkau lawat, Engkau beri kekuatan bagi mereka. Terima kasih Bapak. Kami juga masyarakat Tuhan, Engkau jamah Tuhan. Sehingga kami ambil bagian di dalam pemberantasan, di dalam penuntasan COVID-19 ini. Dengan peraturan-peraturan yang ada Tuhan. Kami menjaga jarak Tuhan. Kami membatasi kegiatan-kegiatan kami lebih banyak di rumah Tuhan. Engkau juga Tuhan menjamah kami semua sehingga kami boleh tertib juga sesuai dengan apa yang dianjurkan oleh pemerintah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati bangsa kami ini Tuhan. Berkati kami semua Tuhan. Damai sejahtera daripada Allah Bapa, kasih daripada Yesus Kristus, dan pertolongan di dalam kuasa Roh-Mu yang kudus memimpin, menerangi kehidupan kami, agar kami terus berjalan di dalam kami mengikut Tuhan. Haleluya. Amin. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati.